Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar fx dengan x mendekati a. Oke. Di sini limit x menuju atau mendekati a dari fx itu sama dengan L, artinya nilai fx mendekati L jika x mendekati a. Sedangkan fx mempunyai limit di x sama dengan a jika limit kiri dari fx atau limit x mendekati a negatif dari fx bernilai sama dengan limit kanan dari fx atau limit dari x mendekati a plus dari fx. Oke. Bentuk limit x mendekati a dari fx per gx, kalau misalkan kita substitusi nilai x nya sama dengan a, berarti fa per ga, ternyata hasilnya adalah 0 per 0, maka dapat kita selesaikan dengan salah satu dari 3 cara di bawah ini, yaitu pertama, memfaktorkan pembilang dan penyebut. Yang kedua, merasionalkan fungsi dalam limit. Kemudian yang ketiga, menggunakan teorema L'Hopital. Nah, di sini caranya adalah misalkan ada limit x mendekati a dari fx per gx, maka ini akan sama dengan limit x mendekati a dari kita turunkan yang di atas dan yang di bawah. Berarti fx turunannya adalah f aksen x per gx, berarti turunannya adalah g aksen x. Nah, setelah diturunkan barulah kita substitusi nilai x nya sama dengan a, berarti menghasilkan f aksen a per g aksen a. Oke. Nah, di sini ada soal persiapan ujian. Oke. Katanya limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurang 1 ditambah dengan 3 dikali x dikurang 1 kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 1 ini sama dengan berapa? Oke. Nah, di sini kita jawab sama-sama. Tadi soalnya adalah limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurangi 1. Nah, 1 itu kita ubah saja langsung menjadi 1 kuadrat, sama saja ya. Kemudian ditambah dengan 3 dikali x dikurang 1 dikuadratkan dibagi dengan x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, 1 di sini kita ubah saja menjadi 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu nilainya juga 1. Oke. Nah, ingat ada 2 rumus yang perlu kita ketahui. Kalau misalkan a kuadrat dikurang b kuadrat, ini bisa kita ubah menjadi atau kita faktorkan menjadi a ditambah b dikali dengan a dikurangi dengan b. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau misalkan ada bentuk a pangkat 3 dikurangi dengan b pangkat 3, maka ini akan sama juga dengan a dikurang b dikali dengan a kuadrat ditambah dengan a kali b ditambah dengan b kuadrat. Baik. Nah, berarti di sini akan menjadi limit x mendekati 1 dari x kuadrat dikurangi 1 kuadrat, itu faktornya adalah x ditambah 1 dikali x dikurang 1, kemudian ditambah dengan 3 dikali x kurang 1 kuadrat, ini tetap dibagi dengan x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3, itu faktornya adalah tadi kalau a pangkat 3 dikurang b pangkat 3, itu faktornya akan sama dengan a kurang b dikali dengan a kuadrat ditambah dengan a kali b ya, ditambah dengan b kuadrat. Berarti di sini a kurang b-nya adalah x kurang 1 karena a-nya adalah x, b-nya itu adalah 1. Berarti dikali dengan a kuadrat, berarti a-nya tadi adalah x, berarti x kuadrat ditambah dengan a dikali b, a-nya tadi adalah x, b-nya itu adalah 1, berarti b dikali 1, x dikali 1 adalah x, kemudian ditambah dengan b kuadrat, b-nya tadi adalah 1, berarti 1 kuadrat adalah 1. Oke. Berarti di sini x kurang 1-nya bisa kita keluarkan saja.
akan menjadi X dikurang 1 dikali dengan berapa? Hasilnya adalah X tambah 1 dikali X kurang 1. Berarti dikali dengan X tambah 1 ya. Ditambah dengan X kurang 1 dikali berapa? Hasilnya 3 dikali X kurang 1 kuadrat. Berarti dikali dengan 3 dikali X kurang 1 ya. Berarti ini dibagi dengan, ini tetap yang di bawah, X kurang 1 dikali dengan X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 1. Baik. Di sini kita coret saja X kurang 1-nya karena dia sama ya. Berarti ini akan menjadi limit X mendekati 1 dari, ini X ditambah 1 ditambah dengan 3 dikali X adalah 3X dikurangi dengan 3 dikali 1 adalah 3. Berarti dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 1. Baik. Berarti ini sama dengan limit X mendekati 1 dari X ditambah 3X adalah 4X. Berarti 1 dikurang 3 adalah min 2. Dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 1. Baik. Berarti ini kita substitusi saja, nilai X-nya sama dengan 1. Berarti 4X itu 4 dikali 1 dikurangi dengan 2. Dibagi dengan X-nya 1 berarti 1 kuadrat ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. Berarti ini sama dengan 4 dikali 1 adalah 4 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 1 kuadrat adalah 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 4 dikurang 2 adalah 2 per 1 ditambah 1 ditambah 1 adalah 3. Berarti jawabannya adalah 2 per 3. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Oke. Baik, di sini kita coba jawab dengan menggunakan cara lain. Oke. Nah, di sini kita coba menggunakan cara lain, yaitu cara teorema L'Hopital. Nah, berarti tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau misalkan ada limit X mendekati A dari fx per gx, maka ini akan sama dengan limit X mendekati A dari f aksen X per g aksen X. Maka yang di atas kita turunkan, yang di bawah kita turunkan ya. Setelah itu baru kita substitusi nilai X-nya sama dengan A kalau di sini ya. Nah, berarti dari soal ini kita turunkan saja yang di atas dan yang di bawah. Nah, sebelum kita turunkan harus tahu kita bahwa, dan harus kita ingat, kalau misalkan ada bentuk Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya itu adalah A dikali N dikali X pangkat N kurang 1. Kemudian kalau misalkan ada bentuk Y sama dengan A dikali Gx pangkat N, maka turunannya adalah A dikali N dikali dengan Gx pangkat N kurang 1, kemudian dikali dengan G aksen X. Nah, turunan dari Gx ya. Berarti dari soal, di sini X kuadrat kurang 1. X kuadrat turunannya adalah 2X. Dikurangi 1. Nah, 1 itu konstanta. Nah, jadi setiap konstanta kalau diturunkan nilainya adalah 0 ya. Berarti nggak usah kita tulis lagi. Ditambah dengan 3, ini kita turunkan berarti 3 dikali 2 dikali X kurang 1, pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1 adalah 1, dikali dengan turunan dari X kurang 1 adalah 1. Nah, dibagi dengan X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat dikurangi dengan 1 turunannya adalah 0. Oke. Di sini kita substitusi saja nilai X-nya sama dengan 1, berarti 2X itu berarti 2 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 2 adalah 6. Dikali dengan X-nya tadi adalah 1. 1 dikurang 1 itu berarti dikali dengan 1 ya. Dibagi dengan 3X kuadrat berarti 3 dikali 1 kuadrat. Baik. Berarti ini 2 dikali 1 adalah 2 ditambah dengan 6 dikali 1 dikurang 1 adalah 0 dikali dengan 1 dibagi dengan 3 dikali 1 kuadrat adalah 1.
Berarti 2 ditambah dengan 6 dikali 0 dikali 1 itu adalah 0 per 3 dikali 1 adalah 3. Maka hasil akhirnya adalah 2 ditambah 0 adalah 2 per 3. Berarti jawabannya adalah 2 per 3. Ya, ternyata jawabannya sama, yaitu B. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan saksikan lanjutan dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.